Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam hangat dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk terus kita konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan. Pertama-tama kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan klasifikasi data perusahaan. Nah, jadi dalam beberapa waktu yang lalu, tepatnya di minggu kedua pada bulan Agustus, kami dari Airport Data Management beserta staff Senior Manager of Airport Operation and Services ikut dalam workshop terkait dengan klasifikasi data perusahaan. Nah, output dari workshop tersebut adalah diharapkan semua data owner atau pemilik data di setiap direktorat maupun kantor cabang menyampaikan seluruh informasi datanya kepada data manager atau data pemilik data di kantor atau di perusahaan PT Angkasa Pura II. Nah, di sini kami dari Safety Risk and Quality Control ditugaskan oleh Pak EJM untuk mengkompilasi seluruh informasi data dari setiap unit kerja di Bandara Kuala Namu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kami rasa perlu untuk membuat sebuah materi atau beberapa hal informasi yang mungkin teman-teman perlu tahu gitu. Langsung saja kita akan menyampaikan tentang klasifikasi data perusahaan. Yang pertama adalah kebijakan sistem informasi perusahaan atau yang biasa disebut SIP ya di perusahaan kita. Jadi pada tahun 2017 tepatnya di bulan Agustus, direksi telah mengeluarkan peraturan terkait dengan kebijakan sistem informasi perusahaan atau yang biasa disebut data konsil. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika perusahaan maupun zaman gitu, peraturan tersebut dilakukan beberapa penambahan atau perubahan sehingga lebih sesuai dengan keadaan perusahaan di tahun-tahun ke depan. Maka keluarlah keputusan direksi PT Angkasa Pura II nomor Cap 020602/00/05/2015/0747 tentang perubahan data konsil dalam sistem informasi perusahaan. Nah, ini sebelah kiri ini yang lama, kemudian yang baru ini adalah beberapa penambahan atau perubahan terkait dengan kebijakan sistem informasi perusahaan. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan atau ingin tahu file terkait dengan peraturan ini, boleh di scan di QR code ini. Sudah kita siapkan file dan linknya sehingga bagi teman-teman yang ingin membedah sudah bisa di-download. Nah, secara garis besar atau poin-poinnya sudah kita coba tuangkan dalam tabel di sini sehingga teman-teman lebih mudah untuk membandingkan apa saja sih yang berubah atau apa saja sih penambahan di peraturan yang baru gitu. Baik, yang sebelah kiri ini adalah yang lama ya, PD 1102/08/2017/0044, dimana di sini dibagi dalam beberapa item, ada ruang lingkup sampai dengan permintaan data dan lain-lain. Nah, kemudian pada tahun 2018 seiring dengan perubahan atau dinamika perusahaan, direksi memutuskan untuk menambahkan beberapa hal atau perubahan di beberapa item untuk dijadikan acuan kita dalam mengelola data atau mengelola informasi. Nah, ini yang warna orange ini adalah penambahan-penambahan atau perubahan yang memang dilakukan
untuk menjadi pegangan kita dalam bekerja. Yang pertama adalah langsung saja kita ke item ya. Yang item yang diperubah perangkat pengelolaan data. Sebelumnya nih pengelolaan tidak ada. Yang ada hanya nih perangkat data. Sehingga di yang baru ini kita diatur untuk bagaimana aturan dalam mengelola sebuah data. Lalu ada penambahan hak perangkat pengelola data yang sebelum tidak ada. Kemudian ada penyusunan database, kemudian ada pengelolaan data, kemudian ada permintaan data atau flowchart ya, aturan-aturan bagaimana seharusnya data ini mengalir gitu. Lalu yang terakhir adalah sanksi terhadap penyalahgunaan. Nah, sekarang data ini kan sangat sensitif ya, sehingga dibutuhkan aturan-aturan atau batasan pada kita semua bagaimana penggunaan atau aturan dalam pengelolaan data sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum atau orang-orang tidak bertanggung jawab terhadap data perusahaan. Kurang lebih itu sih perubahannya ya. Nah, dalam kebijakan sistem informasi perusahaan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah kebijakan sistem informasi perusahaan, kemudian yang kedua adalah klasifikasi data dan informasi, lalu yang ketiga adalah perangkat data, lalu pengelolaan data, akses informasi dan permintaan data, kemudian terakhir adalah sanksi dan lain-lain. Nah, ini adalah hal-hal yang dibahas dalam peraturan tersebut. Lalu kenapa ini kita merahin dan kita lingkarin? Nah, ini adalah salah satu yang akan kita bahas secara detail terkait dengan materi kita kali ini, yaitu kita akan membedah dan fokus ke klasifikasi data dan informasi. Nah, lagi mengingatkan lagi teman-teman, jika ada yang ingin meminta atau mau membedah secara pribadi ya terkait dengan peraturan ini, bisa di scan di QR code ini, nanti sudah bisa di download. Lalu berikutnya adalah kebijakan sistem informasi perusahaan SIP ya. Di sini kita akan membagi dua hal. Yang pertama adalah ruang lingkup dan yang kedua adalah tujuan. Nah, ruang lingkupnya kenapa sih sistem informasi perusahaan diperlukan dan kenapa juga harus dirubah dan disesuaikan dengan dinamika perusahaan maupun zaman gitu. Ya karena memang kita perusahaan Angkasa Pura II ingin menerapkan tata kelola perusahaan yang baik ya, atau good corporate governance ya. Diharapkan PT Angkasa Pura II ini memang benar-benar patuh terhadap tata kelola perusahaan yang baik itu. Karena di sana ada faktor pertama adalah kerahasiaan, kemudian keutuhan, dan yang terakhir adalah ketersediaan. Tiga hal ini adalah item-item yang diperlukan untuk menjadi perusahaan yang baik gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Lalu yang berikut adalah tujuan. Tujuan diadakannya atau dibentuknya atau dikeluarkannya sistem informasi perusahaan ini apa? Tujuannya adalah PT Angkasa Pura II ini kan perusahaan yang besar ya. Perusahaan yang besar di dalamnya ada jutaan data yang mungkin harus dikelola oleh masing-masing data owner, sehingga kita harus mengklasifikasi data dan informasi itu untuk dapat dikelola oleh data manager sebagai bahan atau alat untuk perencanaan maupun evaluasi dalam program-program perusahaan ke depan. Jadi tujuannya memang pertama klasifikasi data dan informasi, kemudian yang kedua adalah proses input data, kemudian proses pengolahan data, kemudian output data dan informasi, dan terakhir keamanan data dan perangkat data. Jadi tujuan dari SIP ini memang melindungi atau menjadikan acuan dalam kita untuk melakukan hal berikut ini. Ya kurang lebih itu dari ruang lingkup dan tujuan. Lalu kita berikutnya adalah data dan informasi ini berdasarkan sumber. Jadi
Yang pertama adalah internal. Yang dimaksud dengan sumber data internal itu bagaimana gitu. Nah, sumber data internal itu adalah data asli berdasarkan observasi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri gitu. Misalnya kalau dalam divisi kami ya di Safety Risk and Quality Control, kita memiliki contohnya data internal itu kayak jumlah burung dalam sehari ada berapa, kemudian ada apa namanya, ada pelaporan-pelaporan dari pengguna jasa terkait dengan kerusakan fasilitas. Nah, itu adalah contoh dari data internal gitu. Jadi kita memang melaksanakan dan mengetahui data-data tersebut secara mandiri ya, atau sendiri gitu. Lalu yang kedua adalah data eksternal. Nah, di data eksternal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk ucapan, lisan, atau tulisan dari pemiliknya sendiri, yakni orang, perusahaan, atau instansi yang memang melakukan observasi sendiri. Contohnya adalah, kebetulan di kami di Airport Data Management, kita mengelola namanya data manifest ya, atau data angkutan udara setiap harinya gitu. Di mana di sana ada data penumpang, data penerbangan maupun data kargo. Nah, ini salah satu data eksternal primer. Karena apa? Karena kami dari Airport Data Management itu mendapatkan data dari masing-masing pemilik data itu sendiri gitu. Kayak kami dapat data manifest dari Lion Group. Ya, kita minta ke Lion Group, kita masukkan dalam Oasis. Nah, jadi kita memiliki atau kita meminta kepada pemilik data yang memiliki atau melakukan observasi langsung terhadap data itu sendiri. Itu contoh dari data primer. Lalu yang kedua adalah data sekunder. Nah, ini lebih gampang lagi ya. Misalnya kayak kita sedang melakukan kajian sesuatu gitu kan. Misalnya kayak kita mencoba untuk melakukan persiapan Natal dan Tahun Baru. Di sana ada kita bahas terkait dengan apa namanya, keluhan-keluhan dari pengguna jasa. Nah, itu kita bisa browsing ke Google atau ke sosial media yang memang kita tidak meminta atau nanya mereka langsung, cuma kita cari tahu sendiri gitu. Apa sih informasi yang ada di sana? Lalu informasi-informasi yang terdapat itu kita olah lagi menjadi sebuah informasi perusahaan yang digunakan untuk kepentingan perusahaan kita. Nah, itu contoh data sekunder. Atau yang lainnya, misalnya kita butuh referensi dalam kita mengerjakan skripsi, dari mana referensinya. Nah, itu yang kita sebut dengan data sekunder. Nah, kurang lebih itu teman-teman. Lalu dalam peraturan direksi tentang nomor 0101 09 2015 0078 terkait dengan perangkat pengelolaan data, itu dibagi menjadi beberapa perangkat ya. Ada 6 perangkat. Yang pertama adalah data arsitek. Nah, yang di PD yang lama itu dia belum ada. Di yang baru itu ini dipegang oleh fungsi strategic planning dan policy making. Lalu yang kedua adalah perencanaan terhadap data, arsitektur data, dan informasi. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan dan membuat desain arsitektur data. Jadi jelas ya, ini yang belum ada, kemudian yang baru ini ada. Kemudian yang kedua adalah data manager. Yang lama itu dipegang oleh strategic planning and performance management. Lalu yang baru dipegang oleh corporate planning group. Kemudian data owner. Data owner ini setingkat VP ya, kalau di direktorat ya, VP atau head kantor pusat, atau SM atau ESM atau GM. Yang baru dia setingkat
VP di kantor pusat, SGM atau IGM di kantor divisi, dan IGM kantor cabang. Ya, ini tidak ada perubahan ya, tetap sama sih walaupun ada beberapa perubahan narasinya gitu. Nah, data steward nih juga tidak banyak perubahan, hanya yang baru nih ada namanya AVP atau Assistant Vice President ya, atau SM. Nah, ini disebut oleh kita adalah data steward, atau yang kalau biasa kita bilang yang ngolah data dasar lah, data mentahnya itu di data steward gitu. Nah, nanti di data steward ini bisa jadi dia menyuruh asmennya atau staffnya untuk mengelola data, tapi kan tetap dia di bawah kendali atau di bawah tanggung jawab data steward gitu. Lalu yang berikutnya data custodian, ini dipegang oleh unit IT, unit IT di kantor pusat, kantor cabang. Lalu yang baru ini dia dipegang oleh kantor divisi IT ya. Dan untuk IT di kantor cabang tetap mengacu pada atau menginduk pada kantor pusat itu. Sebenarnya tidak ada perubahan sih, cuma hanya apa, narasinya dan lebih terseragam lah ya, karena semua mengacu untuk satu, yaitu di kantor pusat, IT kantor pusat itu. Nah, lalu data konsil. Kalau data konsil ini adalah semua perangkat ini. Semua perangkat ini yang sebelumnya saya sebutkan itu termasuk dalam data konsil. Seperti itu. Atau kalau bahasa ini apa ya? Atau badan yang mengelola data kali ya, kalau data konsil. Bahasa umumnya kayak gitu kali. Intinya sih semua perangkat data ini termasuk dalam data konsil, seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah hak akses atas data dan informasi. Hak akses bagi internal baik pusat maupun cabang ditetapkan oleh data owner di bawah pengawasan data konsil dalam mekanisme sebagai berikut. Nah, pertama adalah data stewardnya. Dia menyusun daftar hak akses bagi setiap karyawan di unitnya atau kalau dibilang di cabang ya di cabangnya, seperti itu. Ini dibilang di unitnya karena ada direktorat, sehingga bahasanya seperti ini. Ini tadi setingkat manajer atau ya setingkat manajer yang tugasnya itu intinya mengelola data dan membagi batasan-batasan kepada staffnya atau asmennya gitu. Misalnya kayak di safety risk and quality control ya. Ya kalau ya data steward atau setingkat manager, terus diminta untuk mengelola terkait dengan bird strike misalnya, ya dia mengatur bahasanya hak akses atau itu fokusnya di safety risk management itu, tidak di airport data management. Nah, kurang lebih seperti itulah, dia berhak untuk membagi-bagi data-data yang memang lebih spesifik gitu. Lalu data yang sudah dimiliki data steward ini dari berbagai unit itu disampaikan kepada data owner. Kalau di sini setingkat GM ya, di kantor cabang setingkat GM, dia untuk memeriksa kemudian memvalidasi dan menyetujui daftar-daftar apa saja yang dimiliki oleh kantor cabang. Kemudian dari GM menyampaikan kepada data steward atau corporate planning group ya. Nah, di sini melakukan beberapa diskusi memang pembagian atau penyesuaian serta konfirmasi ulang ya, apakah sesuai dengan memang data yang dikirimkan oleh data owner. Kemudian dari data manager ini diproses atau diterjemahkan dalam sistem informasi. Memang tidak semua data ya, ada beberapa data yang sudah kita atau sudah perusahaan kemas dalam sistem informasi atau aplikasi. Nah, di situ kan sudah disampaikan
atau dikategorikan siapa aja usernya, bisanya itu di menu apa saja, nah sesuai dengan fungsinya gitu. Setelah dapat hak apa namanya pembagian, nanti akan langsung diimplementasikan oleh data custodian atau unit IT untuk dilakukan settingan hak akses gitu. Lalu masuklah ke dalam data hak akses. Ini bisa dari eksternal, bisa dari eksternal apa internal. Misalnya ya kayak data pelelangan itu kan dari awal nih, dari unit kerja ngusulin sedemikian prosesnya sehingga terbitlah di website terkait dengan pelelangan di angkasa pura II. Kalau yang di internal misalnya kayak data-data Fiori, ESS seperti itulah. Nah kurang lebih itulah alur ya, atau alur dari pengelolaan data di angkasa pura II. Ini sebenarnya ada lebih detail lagi, cuma saya simpelkan jadi seperti ini sehingga teman-teman tidak lebih bingung ya, karena memang banyak banget yang disampaikan dalam peraturan direksi tersebut. Nah, lanjut kita ke poin berikutnya, yaitu rekapitulasi seluruh data di Bandara Kuala Namu. Di sini kita menyampaikan bagaimana alur kerja kita atau tugas kita. Di sini kami dari Divisi Safety Risk and Quality Control membutuhkan bantuan teman-teman untuk menyampaikan seluruh data yang ada di unit kerja teman-teman, sehingga kita dari kantor cabang Kuala Namu itu dapat menyampaikan data yang kita miliki. Seperti itu. Jadi awalnya itu data manager atau corporate planning group itu meminta data owner atau IGM untuk mengirimkan perwakilan dari jajaran di bawahnya untuk melakukan workshop ya di awal bulan Agustus kemarin di minggu kedua. Lalu kala itu Pak GM mendisposisi kepada OAO dan juga Airport Data Management untuk mendampinginya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin karena OAO ini kan terbatas di operasi, sehingga Pak GM lebih fokus kepada safety risk and quality control untuk menyiapkan data-data apa saja yang dimiliki oleh Bandara Kuala Namu untuk disampaikan kepada data manager atau corporate planning group. Nah, di sini ada QR code, teman-teman. Boleh di-scan dan mungkin bisa dilihat pada Google Sheet yang sudah kami siapkan. Nanti dari teman-teman setiap unit itu mengisi di Google Sheet tersebut, kemudian nanti dari kami dari Divisi Safety Risk and QC akan mengelola dan menyusun data tersebut untuk kita sampaikan kepada data owner. Nanti jika ada koreksi atau arahan akan kita koreksi. Lalu ketika sudah siap untuk data dikirimkan, nanti Pak GM akan mengirimkan pada data manager seperti itu. Jadi intinya tuh dari semua unit kerja ngisi di sini, kemudian kami ngelola lebih lanjut, sampaikan draft ke EGM, lalu EGM ngirim ke data manager seperti itu. Nah, ini adalah tampilan tabel dalam tadi yang link yang udah kita siapkan. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada kolom unit atau divisi atau data owner ya. Di sini kita bilang EGM, kemudian cabang KNO. Nama datanya adalah data anggota udara. Ini kita ngambil di contoh di Airport Data Management. Kemudian di sini datanya data apa? Nah, ini yang adalah data komersial terkait dengan data manifest ya. Klasifikasinya apa? Datanya public karena memang setiap hari kita menyampaikan data tersebut kepada para stakeholder. Lalu berikutnya adalah sumber data dari eksternal. Ini kita bilang eksternal primer tadi ya. Lalu data stewardnya adalah Manager Safety Risk and Quality Control, cuma kita lebih spesifik di Airport Data Management seperti itu. Lalu outputnya apa? Output dari data ini ya laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan itu, tapi kita sebutnya laporan. Format datanya bagaimana? Format datanya berupa database. Kenapa database? Karena
data tersebut kita simpan dalam Oasis ya, oasis.angkasapura2.id. Kalau misalnya data teman-teman itu di sininya formatnya Excel, ya sebut aja Excel gitu, seperti itu. Lalu lokasi penyimpanan data ini kan disimpan karena dia berupa aplikasi, dia disimpan di server internal AP2. Lalu keterangannya, kasih keterangan misalnya kayak yang teman-teman punya, misalnya ada berupa Excel, ya udah berarti informasi atau data tersebut disimpan dalam format Excel di PC atau personal komputer, seperti itu. Gampang sih. Jadi kami hanya minta namanya saja, minta nama datanya apa saja, tidak perlu hard copy-nya atau mengirim file, tidak perlu. Kita hanya butuh namanya saja untuk pengisian di tabel ini. Lalu outputnya itu apa sih? Kita ngumpulin data seperti ini. Ya, yang pertama adalah inventarisasi data-data apa saja yang dimiliki oleh PT AP2, baik kantor pusat, kantor cabang, dan kantor divisi. Jadi kita mau menginventarisasi data-data apa saja yang dimiliki oleh AP2. Lalu yang kedua adalah digunakan sebagai acuan bagi data manager atau corporate planning group untuk tahu siapa saja sih data owner dari setiap datanya. Lalu yang ketiga adalah ingin mengetahui akses dari masing-masing data tersebut gitu. Dan yang keempat adalah mengetahui klasifikasi masing-masing data. Apakah data itu bersifat rahasia, internal, publik, kemudian sumber dari mana, bentuk datanya apa, tempat penyimpanan, dan lain-lain. Mungkin seperti itu sih. Mungkin teman-teman bisa mengakses QR code-nya ya untuk pengisiannya. Sudah kita sediakan atau melalui link di http://bit.ly/data.kno, seperti itu. Menambahkan terkait dengan bagaimana cara pengisian klasifikasi data di kita ya di Kementerian Koordinasi. Yang pertama, kita scan QR code ini atau kita bisa langsung ketik di browser bit.ly/data.kno. Kita masukkan dalam browser, lalu kita enter, maka dia akan menuju dalam Google Sheet yang sudah kita siapkan. Lalu berikutnya adalah di sini terdapat beberapa sheet. Ada drop menu, ini tidak perlu diisi teman-teman ya, teman-teman hanya mengisi SR atau DCL ataupun nanti mungkin penambahan dari masing-masing divisi di KNO ya. Ini tinggal copy aja, copy paste. Misalnya kayak gini cara penambahan sheetnya. Misalnya kita bilang OIC ya, OIC. Kemudian sheet ini kita copy, kita pindah ke sini, kita paste, Ctrl V. Nah, sudah, dia akan mengcopy dari sheet-sheet yang sudah kita siapkan sebelumnya. Begitupun nanti mungkin dari unitnya masing-masing bisa mengcopy dan mempaste di samping-sampingnya ya, sehingga tidak saling menimpa gitu. Kemudian kami dari safety akan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana cara pengisiannya. Nah, terkait dengan pengisian klasifikasi data ini, kita tetap mengacu dengan pedoman bahwasanya kita adalah kantor cabang Kementerian Koordinasi. Jadi isian di kolom 2 ini tetap ICM, ininya KNO. Misalnya nama datanya adalah misalnya ini pelaporan program utama atau masterpiece. Nah, program utama atau masterpiece ini kan dia ditetapkan di awal tahun ketika dilaksanakannya rapat pimpinan atau Rapim Q1 ya, sehingga tujuan dibuatnya program ini adalah tercapainya visi atau misi perusahaan di Angkasa Pura II ini, sehingga jenis datanya adalah data strategi. Nah, jika teman-teman misalnya tidak ada di sini data yang dimiliki, jika tidak ada di sini, teman-teman bisa menambahkan di drop menunya. Misalnya di sini ya,
Di sini misalnya data evidence KPKU contohnya ya, KPKU yang di sini kan tidak ada nih, belum ada ya di sini, belum ada. Caranya adalah pertama kita blok aja semua biar enak. Kita blok, kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih validasi data, kita pilih, kemudian di kriteria ini, di rentan ini di sampingnya ada drop menu, kita pilih, kita masuk ke situ drop menu, lalu kita blok, kita oke, simpan. Baik lagi ke sini, jadi dia akan ambil tuh data evidence KPKU. Seperti itu caranya. Lalu kita masuk ke klasifikasi, ada internal, kemudian ada sumber data juga internal, kemudian ininya adalah airport data management. Nah, output dari data pelaporan ini apa sih? Outputnya adalah laporan yang bersifat bulanan gitu, laporan. Kemudian formatnya adalah database. Kenapa database? Karena pelaporan yang dilakukan ini sudah disiapkan aplikasinya, yaitu pmao.angkasapura2.co.id, sehingga dia bersifat database. Lalu lokasi penyimpanan adalah server internal. Dia ada server eksternal ya, misalnya kayak kita menyimpan data itu dalam Google Drive atau Dropbox atau Forshare atau yang lain-lain lah, yang bersifat cloud di luar AP2 gitu, maka dia akan memakai server eksternal. Tapi jika dia disimpan dalam PC kita, berarti dia lokasi penyimpanan datanya adalah di PC atau laptop. Ini ruang unit, misalnya nih kayak dokumen-dokumen hard copy yang di print, dicetak lalu kita simpan dalam lemari, nah dia namanya di ruangan unit gitu. Nah 2-3 tadi ini ya, mungkin tadi ke input ya, kurang lebih itu sih. Lalu di keterangannya adalah laporan rutin bulanan, kurang lebih seperti itu caranya. Jika ada yang ditanyakan atau yang tidak paham, bisa menghubungi saya dari Airport Data Management, bisa ke Angga ataupun ke Julian Tapinem, atau juga bisa ke staf OAO Bang Antabarus. Kami siap membantu dan kami mohon bantuan teman-teman untuk pengisian data ini, karena ke depan ini kan digunakan sebagai kajian dalam mempersiapkan big data versi Angkasa Pura II, sehingga kita juga berkontribusi dalam program perusahaan jangka panjang seperti itu. Karena kan sekarang semua itu by data ya, analisa by data, evaluasi by data, penyusunan program kerja by data, sehingga semuanya diperlukan untuk jangka panjang perusahaan. Oke, demikian. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Pokoknya tetap konsisten menjaga protokol kesehatan agar semua lingkungan kerja kita tetap sehat dan keluarga kita tetap sehat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.